Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi April minggu kedua. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Distillery Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat kalian yang belum tahu, ini adalah segmen yang membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat join. Dan nanti kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue gak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue pribadi tidak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer dengan iming-iming return yang besar, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang IHSG tentunya teman-teman ya. Dan hari Jumat kemarin itu IHSG ditutup di level 7.210-an, yang artinya dia sudah masuk ke area target kita yang sudah saya bahas di minggu lalu teman-teman ya. Dan seperti apa kelanjutan IHSG ke depannya? Apakah dia nanti bisa nge-break lagi ke atas yang melewati area supply-nya dia, atau malahan dia bisa koreksi lagi ke bawah? Semuanya seperti biasa gue akan bahas di dalam monitor, baik itu kondisi IHSG-nya, saham-saham yang bisa direferensikan, dan juga tentunya saham-saham yang kalian request. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan hari ini kita akan bahas tentang saham. Tentunya gue akan menggunakan charting tools dari id.tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal. Jadi cocok banget buat kalian yang belum punya charting tools. Kalian bisa cek nih di websitenya di id.tradingview.com. Kemudian kalian bisa daftar di website tersebut secara free, secara gratis. Sesudah kalian sign up, kemudian kalian bisa langsung ke bagian chartnya. Terus kalian bisa menikmati fitur-fitur ini secara free teman-teman. Dimulai dari drawing tools lengkap, dan juga fitur-fitur measurementnya juga lengkap semua. Shape-nya juga lengkap juga ya, kemudian teks juga bagus, semuanya oke banget ya. Tetapi kalau misalnya kalian butuh fitur yang lebih lengkap, seperti misalnya indikator, penggunaan indikator yang lebih banyak ya, karena yang gratis itu terbatas 3. Kalau misalnya kalian mau gunain lebih dari 3, kalian mesti upgrade ya teman-teman ya ke akun yang pro gitu ya. Dan kalian kalau misalnya mau backtest nih, misalnya backtest yang detail intraday, itu kalian juga harus upgrade yang pro. Dan kalau misalnya kalian mau butuh data feed yang lebih lengkap juga, itu juga kalian bisa upgrade yang pro. Oke. Untuk daftar yang pro-nya itu kalian gampang, tinggal klik aja link yang ada di description di bawah. Terus kalian tinggal pilih kalian mau beli yang mana ya. Berbayar memang, cuman ini sangat worth it. Kalian patut untuk coba, terutama untuk kalian yang day trading. Oke. Nah, hari ini kita akan bicara tentang saham ya. Dan hari ini di depan kalian ini ya, ini adalah indeks IHSG kita ya. Di hari Jumat kemarin dia close di level 7.210 dengan candle yang lumayan bagus, dan ada gap kecil juga ya. Kalau misalnya kalian kalau kalian gedein, kalian akan kelihatan nih ada gap ya, sedikit gapnya gitu ya. Dan ini artinya tekanan bullishnya kuat ya. Kita tinggal menunggu dia sudah masuk ke area yang kita targetkan ya. Ini areanya dari level 7.192 sampai 7.274 ya. Jadi kalau misalnya di area sini dia ada tendensi untuk reversal dulu, untuk koreksi dulu. Kita lihat nanti minggu depan itu apakah dia bisa bikin swing di sini. Jadi yang kalian perhatikan adalah candle nanti hari Senin, apakah dia terbentuknya impulsif bullish lagi atau makin mengecil candlenya. Kalau misalnya candle mengecil itu berarti kekuatannya berkurang, dia cenderung atau ada tendensi untuk bikin swing, dan kemudian dia koreksi sampai mana, nutupin gapnya tentunya ya. Jadi sampai ke tetap batasnya itu yang level kita perhatikan adalah 7.000 teman-teman. 7.000 itu adalah batas koreksi normal. Oke, sekarang IHSG sudah bergerak atau bermain di next level di 7.000 sampai 7.200. Jadi ini merupakan sesuatu yang bagus ya. Kemarin ada falling wedge dan juga ada bearish divergence, tetapi ternyata tampaknya gagal teman-teman. Kenapa? Karena ada rising wedge ya. Rising wedge itu udah ditembus lagi ke atas ya. Itu artinya ada impulsif yang masuk ke dalam market. Ya harusnya sih hari Senin besok juga masih impulsif ke atas sampai ke level kalau misalnya kita lihat teman-teman dari Fibo-nya ya. Jadi kalau kita bikin Fibo eksternalnya, kita garis seperti ini ya. Nah, ini 2618-nya sudah kena ya. Kita tinggal tambahkan 3618 teman-teman ya. 3618. Oke, seperti ini. Nah, 3618-nya ini di level 7466 ya. Ini menjadi target berikutnya. Oke. Seperti itu. Itu untuk IHSG ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian untuk saham-saham yang kemarin udah gue singgung, dan sekalian teman-teman ya, untuk episode kali ini ya, saham-saham yang kemarin gua sudah kasih tahu ke kalian itu masih menjadi rekomendasi gua hari ini. Jadi hari ini tidak ada rekomendasi saham baru. Kenapa? Karena yang kemarin itu masih
pada baru aktif semua ya teman-teman ya. Jadi gue akan jelaskan. Kemarin gue udah bilang SMRA teman-teman ya, oke. Nah SMRA ini baru sampai ke level buy kita gitu ya. Jadi dia ternyata memang turun sampai ke level buy kita, dan dia bikin yang menariknya di level di hari Kamisnya tuh dia bikin doji. Nah jadi gue akan ganti sekarang, sudah masuk area buy kita. Gimana cara entry-nya gue akan update sedikit, yaitu kalian tinggal tandain doji seperti ini teman-teman ya. Nah doji kalian kurungin kayak begini, nanti tinggal tunggu aja di hari Senin dia bisa break ke atas dan close di atas level 735. Kalau misalnya sudah close di atas 735, itu kalian bisa buy langsung teman-teman ya. Ingat, tunggu close candle harganya di atas 735 ya. Kalian bisa pakai time frame H4 itu juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian bisa make sure dia sudah close di atas 735 dulu. Oke. Targetnya masih sama di 830, stop lossnya pun masih sama di bawah level 670-an ya. Jadi itu adalah untuk SMRA seperti itu. Jadi minggu depan masih bisa kalian tradingkan, ini masih bagus banget ya teman-teman, potensinya masih besar sekali. Oke. Berikutnya ada Unilever teman-teman ya. Ini Unilever juga mirip-mirip ya. Jadi kalau misalnya kita lihat daily-nya, nah Unilever ini mau menuju ke level buy kita ya. Ini jangan dibeli dulu sampai dia benar-benar kena level buy kita. Tunggu nanti bikin swing lagi. Tetap konfirmasinya ketika masuk ke buy level kita di 3450, tunggu konfirmasi untuk swing. Apakah swingnya bisa terbentuk atau enggak gitu ya. Jadi saran saya sih tunggu sampai 3450 dan konfirmasinya terbentuk swing low di situ, kalian bisa masuk ya. Untuk stop loss dan entry-nya TP-nya juga masih sama, stop loss-nya di angka 3240, kemudian untuk TP-nya itu di 3790 ya. Jadi untuk Unilever tidak ada perubahan, volumenya juga masih bagus, masih volume bullish kuat ya. Jadi dia ini, saya percaya dia penurunan itu hanya berupa koreksi saja seperti itu. Oke, itu untuk Unilever. Dan kemudian berikutnya yang terakhir ada ICBP teman-teman ya. Dan ICBP ini juga sama ya, dia masih berada di floatingan kita ya. Kita masih terfloating di sini, floating minus sedikit ya. Tapi seperti yang saya bilang, dia di level 7375 itu ada Quasimodo level yang mana dia itu harusnya nahan ke bawah ya. Jadi kalian lihat ya, nanti begitu hari Senin, kalau buat kalian yang belum entry ya, tunggu sampai dia konfirmasinya tuh sampai dia masuk ke area entry kita di atas 7525 di sini. Kalau dia bisa close di atas itu, kalian bisa entry lagi teman-teman ya, seperti itu. Itu untuk si Indofood-nya begitu. Oke. Dan itu untuk saham-saham yang bisa kalian tradingkan juga ya teman-teman ya, untuk minggu depan. Sekaligus 3 saham itu masih efektif dan masih bagus sekali untuk kalian jadikan referensi tentunya. Oke. Dan sekarang untuk saham-saham yang kalian request ya. Yang pertama itu dari sektor banking kuat, itu ada BBRI ya. Bagaimana untuk BBRI? Untuk BBRI ini kalau misalnya kita perhatikan dari volumenya teman-teman ya, volume bearishnya itu sudah mulai terlihat efeknya ya, yang mana ini ya, ini kan volume bearishnya tuh ada kandang di sebelah sini ya, ini ada low-nya yang mana sudah di break teman-teman ya. Ini harusnya sih dia akan terkoreksi, masih akan terkoreksi sampai mana koreksinya? Kurang lebih bisa sampai ke 4490. Jadi kalau misalnya kalian yang lagi pantangin BBRI, mungkin kalian bisa averaging atau kalian mau nge-buy lagi itu di angka segitu 4500-an. Itu angka yang bagus untuk BBRI ya. Berikutnya ada BBCA teman-teman. Nah untuk BBCA ini sendiri dia sudah berada di area demand-nya teman-teman ya, dan dia sudah tertampak di sini bikin swing low. Ini sesuatu yang bagus juga untuk kalian perhatikan. Kalau misalnya kalian mau buy si BBCA bisa, cuman ingat ini target profitnya sangat pendek ya. Kenapa? Karena dia level 7975 sampai 8000 itu ada level supply-nya juga ya, yang mana itu Quasimodo level juga yang harusnya bisa menjadi potensi besar untuk dia reverse ya, atau balik arah. Jadi kalian hati-hati kalau mau beli sekarang, kalian lihat ya, ini apakah worth it untuk ambil cuan cuma sedikit sekali kayak gitu. Oke, itu untuk BBCA. Berikutnya ada BBTN teman-teman. Nah untuk BBTN ini juga sama ya, dia berada di level support yang bagusnya ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sebelah sini. Nah ini kita tinggal tunggu hari Senin apakah dia bisa reverse ke atas dan bikin swing low di sini. Kalau misalnya terjadi itu, maka ini akan terjadi double bottom dan harusnya kalian bisa ambil momentum tersebut ketika candle swing low-nya sudah terbentuk, dan kalian besokannya bisa langsung entry dengan target kalian bisa ke level 1760, dan untuk stop loss tentunya di bawah low-nya saja di 1610 sampai 1620. Seperti itu ya BBTN. Jadi tinggal tunggu minggu depan hari Senin apakah dia terbentuk swing low dan double bottomnya bisa terbentuk kayak gitu. Oke. Nextnya ada Jasa Marga teman-teman ya.
Oke, untuk Jasa Marga ini kalau misalnya kalian perhatikan dia trennya memang bearish, dia naik ke atas tuh untuk retracement, dia kena ke area supply-nya ya. Ini sudah ada area supply di sebelah sini dan kemudian dia reverse ke bawah. Sampai mana pemberhentiannya? Kalau misalnya kalian mau buy si JSMR ini, kalian bisa perhatikan level dari sini, teman-teman ya. Nah, ini level yang bisa mulai kalian perhatikan di 3600. Itu merupakan level pemberhentian pertama dia dan harusnya kalau misalnya kalian mau beli di situ ya. Tapi JSMR ini jangan lupa ini turun bearish, ini koreksi ke atas membentuk seperti ini ya. Continuation pattern ke bearishnya rising wedge dan dia sudah pecah ke bawah ya, harusnya sini bisa sampai ya ke 3600. Jadi kalian bisa perhatikan JSMR di level tersebut. Baru nanti kita cari entry di level tersebut. Nextnya ada MYOR teman-teman ya. Ada Mayora. Nah, untuk si Mayora ini sendiri kalian bisa perhatikan dia ini memang masih bearish, tetapi pada saat dia di bawah sini dia ke atas kena ke dynamic resistance-nya, dia malah bikin base untuk build up dan dia di break ke atas. Dan pada saat di break ke atas dia bikin build up lagi sekarang, teman-teman. Ini hal yang menarik ya. Jadi dia bikin rally base rally dan sekarang dia lagi di fase base lagi yang harusnya teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mau beli MYOR ini, tunggu sampai dia break di atas 1770. 1770 di atas itu dia close, kalian bisa buy ya, kemudian dengan targetnya sampai di 1920 sampai 1950 itu menjadi target kalian. Untuk SL-nya tentu di bawah area ini saja, di bawah area base-nya dia saja, yaitu di 1660 ya. Untuk MYOR seperti itu. Berikutnya ada Good teman-teman, Garuda Food. Nah, untuk Garuda ini adalah candle seperti ini ya, ini yang drive pattern seperti ini, candle reversal ya. Ini ada signal pembalikan arah, taking profit, semuanya ada di sini. Jadi ini kondisinya agak-agak kurang oke untuk si Good ini. Jadi kita masih wait and see dulu sampai dia bikin satu base lagi dan itu bisa dijadikan konfirmasi. Tapi kalau sekarang kalian mau spekulasi teman-teman ya, ini saya rasa sih nggak ada salahnya. Jadi kalau misalnya kalian mau scalpingan atau mau spekulasi di area sini itu masih bisa ya. Kenapa? Karena ini kan ada resistance yang sudah di break sekarang jadi support. Di support dia kena bikin candle doji gravestone seperti ini yang bisa kalian jadikan acuan kayak begini. Dan kalau dia bisa break ke atas, kalian bisa entry buy dan TP-nya kalian tinggal taruh di atas sini saja 620 gitu ya. Itu bisa cara seperti itu. Tapi ingat tradingnya trading pendek, tidak bisa kalian hold lama-lama. Seperti itu ya, itu untuk si Good. Berikutnya ada S Hardware. Oke, untuk S Hardware dia juga sudah membentuk cup and handle seperti ini. Cupnya ini handle-nya ya teman-teman. Jadi kita tinggal perhatikan handle-nya yang base seperti ini. Sama prinsipnya, tunggu sampai dia bisa break di atas handle-nya ini, yaitu di sekitar 1120. Kalian bisa entry di sebelah sini 1120. Harus close teman-teman ya, dan stop loss-nya cukup di 1050, targetnya di 1240 ya, seperti itu. Itu untuk si S Hardware. Ingat ini cup and handle itu adalah pola reversal yang mana dari bearish tentunya dia akan jadi bullish kayak gitu ya. Risk reward ratio 1/1,5, jadi saya rasa ini masih bagus. Oke. Berikutnya untuk DNET teman-teman. Untuk DNET dia masih flat sekali, tetapi sekarang flatnya itu lagi berada di support. Ini juga bisa kalian jadikan spekulasi bisa. Nih saya sudah gambarkan dia punya entry plan-nya seperti ini ya. Kalau misalnya let's say kalian mau entry di sekarang di harga 3190, stop loss-nya cukup di level 3000, sekitar 3080 sampai 3090, TP-nya ya 3450 itu masih bisa. Risk reward ratio 1/2,36 ya. Reason-nya cukup simpel karena dia sekarang berada di major support-nya ya, itu seperti itu aja. Oke, untuk DNET seperti itu. Berikutnya ada ERA. Oke, untuk era ini masih belum ada tanda-tanda yang bagus. Kenapa teman-teman? Karena kalau kalian bisa melihat ya di sini dia bikin pattern seperti ini ya, yang mana ini masuknya ke broadening wedge teman-teman ya. Dan broadening wedge-nya ini lebar pertama, dan kedua nih tekanan bearish-nya masih besar. Jadi saya rasa ini masih kurang, masih agak menyeramkan kalau misalnya kalian ambil ya. Nanti tinggal tunggu lagi sampai dia kena 530, kita lihat apakah price action-nya mendukung seperti swing-nya terbentuk atau dia bikin rejection atau apapun itu ya. Jadi kita tunggu konfirmasi sampai ke 530. Kalau misal sekarang sih jangan dikejar dulu karena ini bearish-nya masih kuat. Ya, seperti itu. Itu untuk era. Berikutnya ada trim. Oke, untuk trim ini juga sama teman-teman ya, dia belum ada tanda-tanda bullish-nya bagus, tekanan bearish-nya kuat, dia retrace berhasil di reject, sekarang berada di area support minornya, dan ini cenderungnya tendensi untuk break ke bawah sampai ke level 280-an. Jadi di level 280 baru kalian bisa tunggu si trim ini dan kalian bisa cari entry-nya di daerah situ. Berikutnya ada SMGR.
Nah di SMGR ini kalian bisa untuk tinggal tunggu swing aja teman-teman. Sebenarnya tinggal tunggu swing low. Kenapa? Karena dia berada di Quasimodo levelnya yang mana itu price reversal juga. Jadi tinggal tunggu swing low jadi kalian bisa hajar. Atau kalian mau aman, kalian tinggal gambarin trendline seperti ini, tunggu di break trendline-nya di atas ini di 6.900-an baru kalian entry, itu juga cukup aman. Yang jelas nih pola reversalnya sudah mulai terbentuk ya, yang mana ini seperti apa namanya diamond pattern kayak begini ya, yang sudah mulai terbentuk, yang mana ini termasuk pola reversal yang harusnya dia bisa ke atas balik lagi ke atas kayak gitu ya. SMGR seperti itu. Terakhir itu ada Indo teman-teman ya. Nah untuk Indo Royal Indo teman-teman ya, Royal Indo Investama kalian bisa taruh atau kalian bisa entry-nya itu tunggu dia koreksi ke bawah sampai ke area ini kurang lebih teman-teman ya. Nah ini sebelah sini. Oke, di angka 116 sampai 127 itu adalah area entry kalian. Tinggal tunggu masuk ke daerah tersebut. Sekali lagi konfirmasi candle pattern terbentuk, reversal candle pattern terbentuk, kalian bisa entry ya. Kalau misalnya dia kena doang jangan terburu-buru karena itu jatuhnya jadi spekulasi, kalian tidak ada konfirmasinya. Oke, seperti itu teman-teman, semuanya sudah yang kalian request sudah saya bahas. Dan sekali lagi ingat teman-teman ya, dalam trading saham itu yang terpenting itu adalah manajemen. Bagaimana kalian manage kalian punya trading ya, dari mulai keuangannya, dari mulai tradingnya kalian manage dengan betul, dari mulai emosionalnya. Jadi itu harus diperhatikan penting ya, stop loss kalian perhatikan, risk reward ratio juga kalian perhatikan. Oke. Ini aja yang saya bisa sharing hari ini, semoga bisa bermanfaat teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Gue juga sudah bahas saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Tapi ingat teman-teman, gue bukannya financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini kalian sesuaikan lagi dengan trading management dan juga money management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Apapun yang gue sharing di situ itu hanya pure pendapat gue sebagai seorang trader yang ada di saham teman-teman ya. Dan juga sekali lagi buat kalian belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Kalian cek dulu ya itu akun gue beneran atau bukan ya. Untuk ngecek akun gue bener apa enggak, kalian tinggal lihat aja Instagram gue tuh ada di description juga ya. Dan kemudian untuk grup Telegram, gue nggak pernah punya grup Telegram yang free teman-temannya. Jadi kalau misalnya kalian ditawarin Telegram, hati-hati, itu penipuan. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya, bisa itu saham atau materi atau apapun, selama itu berhubungan dengan forex, kripto dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.